Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marcella dengan NIM 12320100029. Di pertemuan kedua ini di ICT Microsoft Certified Educator, berikut saya akan menjelaskan terkait rubrik the use of ICT for learning, knowledge construction, and collaboration. Nah, di sini yang saya baca dan saya pelajari akan dibahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi the use of ICT for learning atau penggunaan TIK untuk pembelajaran. Itu rubrik ini menilai sejauh mana teknologi digunakan dalam proses belajar. Untuk tingkatan level sendiri itu yang pertama, tingkatan level pertama yaitu TIK hanya dipakai untuk tugas sederhana saja. Terus TIK digunakan hanya sebagai alat dasar, tidak mempengaruhi kualitas belajar. Contohnya yang pertama yaitu siswa mengetik tugas di Word, atau siswa melihat materi dari PPT guru ataupun dosen tanpa aktivitas lebih lanjut. Untuk tingkatan level kedua yaitu TIK mendukung pencarian informasi. Nah, siswa itu menggunakan TIK untuk mendapatkan informasi, tetapi belum melakukan analisis. Nah, contohnya yaitu siswa mencari informasi di internet tentang perubahan iklim, lalu mencatatnya, atau siswa itu menonton video pembelajaran di YouTube atau video lainnya sebagai sumber tambahan. Terus level yang ketiga yaitu TIK membantu pemahaman konsep. Terus TIK juga digunakan untuk mengelola informasi hingga siswa itu lebih paham. Salah satu contohnya yaitu siswa membuat infografis tentang siklus air ataupun pembelajaran lainnya. Terus yang kedua itu siswa menggunakan simulasi untuk memahami gaya ataupun gerak. Nah, tingkatan yang terakhir itu yang keempat, level keempat, TIK itu meningkatkan kualitas belajar secara signifikan. Siswa itu bisa menggunakan TIK untuk menciptakan sesuatu yang menunjukkan pemahaman tinggi. Contohnya, siswa itu bisa membuat video penjelasan materi dengan animasi ataupun video, atau siswa juga membuat presentasi interaktif yang menghubungkan beberapa konsep. Yang kedua itu knowledge construction atau konstruksi pengetahuan. Nah, rubrik ini tuh menilai apakah siswa hanya menerima informasi atau membangun pemahaman sendiri. Tingkatan levelnya sendiri yaitu yang pertama, mengingat informasi atau lower order thinking. Nah, siswa hanya menyalin atau mengulang informasinya. Contoh, menulis kembali definisi dari buku atau menghafal rumus atau tahun kejadian sejarah. Terus tingkatan level yang kedua itu mengorganisasi informasi. Nah, siswa itu mulai mengolah informasi tersebut secara sederhana. Contohnya yaitu membuat tabel perbandingan antara dua konsep, misalnya vertebrata atau invertebrata. Nah, ini tuh membuat rangkuman dengan bahasa sendiri atau dengan kata-kata sendiri. Nah, tingkatan level yang ketiga yaitu menganalisis dan menghubungkan informasi. Siswa tersebut tuh menghubungkan berbagai informasi dan menarik kesimpulannya. Salah satunya contohnya yaitu menjelaskan hubungan antara cuaca, iklim, dan pemanasan global, atau menganalisis diagram grafik atau percobaan. Terus tingkatan level yang keempat yaitu menciptakan pengetahuan baru atau higher order thinking. Nah, siswa itu bisa menghasilkan ide baru atau solusi atau produk berdasarkan pemahamannya yang mendalam. Terus contohnya yaitu merancang solusi yang sederhana untuk mengurangi sampah di sekolah atau mengurangi sampah di lingkungannya, untuk membuat model baru atau prediksi berdasarkan data yang dianalisis siswa tersebut. Yang ketiga yaitu ada kolaborasi atau rubrik ini menilai bagaimana siswa bekerja sama. Tingkatan level yang pertama yaitu bekerja bersama secara fisik, tetapi bukan kolaborasi. Nah, siswa bekerja dalam satu kelompok tetapi tugasnya tidak saling terkait. Contohnya yaitu setiap siswa membuat bagian tugasnya sendiri tanpa diskusi. Tingkatan level yang kedua yaitu saling
presentasi tetapi belum bekerja secara mendalam. Contohnya yaitu tukar catatan, berbagi link sumber, atau mengumpulkan data bersama. Tingkatan level yang ketiga yaitu mengatur tugas bersama atau koordinasi. Nah, siswa itu membagi peran dan menyepakati cara kerjanya. Contohnya yaitu menyusun jadwal pengerjaan proyek, menentukan siapa yang menjadi ketua, pencari data, penulis, atau presenter. Terus tingkatan level yang keempat atau yang terakhir itu kolaborasi penuh dan menciptakan bersama. Nah, siswa itu benar-benar membuat produk bersama, saling memberikan masukan dan bertanggung jawab sebagai tim. Contohnya yaitu menulis laporan atau penelitian bersama di Google Docs, atau membuat video proyek secara kolaboratif, ide naskah atau editing yang dilakukan bersama-sama, yaitu menganalisis data dan mengambil keputusan kelompok sendiri. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangannya dari penjelasan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.